Kemarin kenapa kok bisa masukin gua di story terus ngajakin ketemu, katanya jangan lemes-lemes di medsos. Nah, udah ketemu nih, ini gimana? Seharusnya saya yang tanya. Apa tuh? Dengan komentar Anda yang ada di postingan Sunan Kalijaga itu ada nama Wirang Birawa loh. Gua nemuin kata-kata lu yang menyebutkan tuduhan itu benar. Lu mengiyakan tuh, mengiyakan, seolah-olah mengiyakan dukun terawang. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini kemarin sedang ramai tuh ya di medsos di Google juga, pesulap merah versus Wirang Birawa. Wah, itu akibat gue komentar di postingan Bang Sunan Kalijaga terkait kasus yang sedang viral meninggalnya Rohimahullah Sevi Agnesia yang katanya disantet. Nah, ini gue nggak suka banget sama dukun-dukun terawang yang asal nuduh, dikit-dikit disantet, dikit-dikit diguna-guna dan semacamnya. Akhirnya ini menyebabkan orang-orang yang tidak bersalah jadi tertuduh dan terfitnah. Nah, makanya gue komentar tuh tentang kerisihan gue ke dukun terawang di postingannya Bang Sunan Kalijaga. Kebetulan di sana disebutnya tuh Wirang Birawa ya. Gue juga nggak tahu nih, Wirang Birawa kan katanya firasat. Tapi gue sindir dukun terawang kok dia yang merasa tersindir. Makanya apakah dia bagian dari dukun terawang atau memang paham tentang ilmu firasat? Karena kebetulan gue juga sedikit-sedikit belajar tentang dasar-dasar firasat, kayak contohnya micro expression, body language, dan lain sebagainya lah. Makanya nih kemarin gue udah bikin story meladeni keinginan dia untuk ketemu gue nih. Katanya kan kalau nggak suka mulut lemes di medsos gitu. Ya ayo, kalau ilmu merah mah gitu. Kalau mau ketemu ya ayo, simple gitu. Tinggal atur jadwal ketemuannya di mana, ya ketemu gitu. Karena kalau orangnya ngocol-ngocolan di medsos tapi dianya malah diajakin ketemu ogah-ogahan, ya kalau gue pribadi mah kalau si dianya ogah, gue nggak akan memaksakan diri. Tapi kalau misalkan mau kayak gini ketemu, ya ayo. Kebetulan ini gue udah kontak-kontakan sama dia juga untuk ketemu di suatu tempat nih. Ini udah di lokasinya nih guys. Coba ini gue tanya ya, dia posisinya di mana nih. Halo bro. Ya bro. Bro, ya di mana bro? Udah di lokasi belum? Udah nyampe, gue baru nyampe 5 menit lalu. Baru aja nyampe. Oke. Lu masuk aja nanti sebelah kanan. Oke lah, siap. Sama siapa bro? Lu berapa orang di sana? Gua? Iya. Waduh, gua nggak pernah bawa orang. Gua sendirian, bos. Hah, yang bener lu ntar tiba-tiba grebek. Aman lah bro. Aman ya? Sendiri. Oke lah. Gua masuk nih ya ke dalam ya? Iya, masuk aja lu ke kanan, nanti tanya aja atas nama X. Oke, siap. Oke lah, gua kesana nih. Yuk. Nah, guys, dia udah di dalam nih. Jadi langsung aja nih. Gue penasaran juga nih. Kan ngomongnya master firasat. Apakah benar master atau jangan-jangan halu gitu? Dukun terawang jangan-jangan kan? Ya makanya nih sekalian kita tes. Yuk. Nah, ini udah sampai nih guys. Ketemuannya di cafe. Katanya masuk ke kanan. Beneran sendiri guys ya guys. Wah, luar biasa. Halo bro. Wirang Birawa luar biasa. Jadi ada masalah apa bu? Kemarin ngapain? Kok ngajak-ngajak ketemu itu? Langsung konten ya.
Lah, Bapak tuh langsung konten bawa kamera gitu ya. ya khawatirnya lu bawa-bawa kayak dukun-dukun lain kan biasanya kan gitu. Duduk bro. Hah? Duduk, bos, duduk bos. Enggak, nih gue penasaran kok. Kenapa nih? Boleh mic-nya dipakai dulu. Apain lu? Hah? Konten-kontenin. Lah, kan biar kedengeran suaranya. Nggak apa-apa, sini aja, kalau nggak kedengeran ya usaha lah gimana cara. Ya udah gua gedein aja nih ya volumenya. Gimana bro? Jadi gimana? Kemarin kenapa kok bisa masukin gua di story terus ngajakin ketemu, katanya jangan lemes-lemes di medsos. Nah, udah ketemu nih, ini gimana? Seharusnya saya yang tanya. Apa tuh? Dengan komentar Anda yang ada di postingan Sunan Kalijaga itu ada nama Wirang Birawa loh. Ada masalah apa dengan Wirang Birawa? Sebenarnya gue nggak terfokus ke wirangnya sih di sana sih ya. Gue terfokus ke yang dibahas sama Bang Sunannya itu tentang Stefi Agnesia, kalau nggak salah postingan itu membahasnya. Nah, di sana gue banyak banget dapat laporan dari dulu, Bang, gue terfitnah sama dukun Terawang. Gue nggak berbuat apa-apa, difitnahnya santet, difitnahnya gue yang melakukan tuyul, praktek tuyul dan semacamnya. Nah, makanya gue utarakan lah tuh kerislihan gue di komentar itu tuh. Makanya kok tiba-tiba Wirang Birawa yang kena nih. Padahal di situ nggak nyebut Wirang Birawa sama sekali kan kalau di komentar gue kan. Nah, makanya kok di up-nya di story lu gitu. Dan banyak tuh fans-fans lu juga nyerang gue jadinya kan. Wah, lu nyari masalah aja lu. Iya. Nah, makanya gue belum ketemu nih. Apa? Kenapa tujuannya komentar di atas nama Wirang Birawa? Siapa lah yang orang kenal lah, kalau Wirang mah pasti urusannya dengan firasat. Iya, firasat, betul. Tapi sejujurnya gue nggak terlalu mengikutin gimana firasat lu sih ya. Makanya gue nggak ngerti keilmuan firasat lu sampai semana. Karena kan sedikitnya gue juga belajar tentang firasat kan, keilmuan firasat. Nah, makanya di sini sekalian gue mau pembuktian juga, pengen tahu sedalam apa belajar firasatnya, kok bisa sampai menyebut master firasat. Dan jangan-jangan bukan ilmu firasat yang lu dalemin nih, ilmu perdukunan Terawang itu jangan-jangan. Makanya tersindir kan? Ya kan? Tapi Bisa jadi. Menurut lu gimana? Lu nggak tahu. Jangan, kan nggak kenal Terus sebelumnya. kalau untuk lu mau tahu harus gimana? Hah? Harus gimana kalau lu mau tahu? Iya, perlu tahu apa aja yang dipelajari, firasat lu kayak gimana sebenarnya Perlu gitu. pembuktian kayak dukun-dukun lain. Loh, iyalah jelas. Kok bisa? Enggak lah. Jangan-jangan Gua nggak harus membuktikan apa? lu. Nggak harus membuktikan Terus ilmu firasat. Ya kembali terserah aja lu mau. enggak, lu jangan-jangan karena yang gue lihat kan lu mirip-mirip dukun Terawang yang asal ngomong. Nah, ini asal ngomong atau ada data-datanya? Karena firasat nggak bisa asal ngomong doang. Kalau asal ngomong dukun Terawang itu, gitu. Berarti ini lanjut terus ya kamera ya. Lanjut lah. Gua dibayar nggak dia? Kan pembuktian Bro, mah enggak. gini bro, tujuan lu berstatement itu apa? Itu poin pertama. Iya. Kedua, tujuan lu datang memenuhi ajakan gua. Yang kedua, Iya. menggali tentang personal gua atau tentang masalah santet atau tentang masalah dukun Terawang. Nah, ini harus lu bedain dulu. Oke. Yang pertama, poin yang gue kenapa komentar di situ, sekali lagi, gue mau nyindir semua dukun Terawang karena mereka halu tuh. Akibat dukun-dukun Terawang ini tertuduh lah akhirnya si Stefi Agnesia dibilang disantet lah. Rahimahullah ya, beliau udah meninggal. Makanya ini gue nggak suka orang meninggal kok malah jadi muncul fitnahan ke orang yang tidak bersalah. Oke. Nah, harusnya orang meninggal itu kan didoakan yang baik-baik, disebut kebaikan-kebaikannya. Bener. Ini kok malah sibuk, wah si ini nih yang ngebunuh, si ini yang... Nah, itu yang gue nggak suka. Tapi harusnya lo lihat dulu datanya. Yang membuat berita itu ramai, tuduhan itu datang dari mana dulu. Nah, gue tanya sederhana aja deh. Pada saat lu komentar itu, apakah lu udah mengetahui bahwa saya sudah membuat firasat atau belum tentang hal itu? Atau lu asal komen aja? Atau lu menganggap sama rata semua orang? Gue pas lu angkat di story, penasaran dong gue kan. Ini orang jangan-jangan di TV-TV juga kan mirip-mirip dukun-dukun Terawang nih yang asal ngomong, gue pikir kan. Akhirnya gue cari nih postingan-postingan lu, ada di sana. Gue nemuin kata-kata lu yang menyebutkan tuduhan itu benar. Lu mengiyakan tuh, seolah-olah mengiyakan dukun Terawang. Tuduhan itu benar, ya kan? Makanya, oh pantesan dia tersindir. Nah ini terus angka-angka juga apa ini? Turut berduka pada seorang wanita yang beritanya sedang ramai, Yes. ya. Ya. Akhir-akhir ini banyak banget berita tentang santet menyantet
Oke. Kalau firasat melihatnya, tuduhan itu benar pernah terjadi, namun Nah, itu tuduhan itu benar terjadi. Iya kan? Seolah-olah tuduhan itu benar. tuduhan itu benar terjadi, namun Nah, namun apa itu? Terus angka-angka tuh apa? ya harusnya lu yang menerjemahkan itu semua sebelum berstatement bahwa Wirang Birawa membuat firasat tentang tuduhan-tuduhan itu. Lah itu kan lu jelas tuh tuduhan itu benar terjadi. Iya kan? Oke, Itu seolah-olah lu mengiyakan. kira-kira dapat nggak poin dari kalimat itu? Dapat tuduhan itu benar terjadi. Lu Tuduhan membenarkan. itu benar terjadi, Lu membenarkan. namun Nah, namunnya gue nggak tahu tuh. ya. Tuduhan Makanya kalau itu nggak benar. tahu lu tanya dulu sama gua. Nah, coba apa itu? Maksudnya Bro, tuduhan begini. benar terjadi. Eh, kita belajar dulu, kita pahami dulu ya yang Hmm. namanya tentang santet menyantet ya. Oke. Kalau gua sih, gua mempercayai adanya santet. Kan di Percaya. situ gua di situ mengatakan tuduhan itu benar terjadi. Iya. Artinya kalau ada sesuatu tentang santet menyantet, Iya. ya benar terjadi ada. Oh, Iya dong. tuduhan itu santetnya itu benar. benar terjadi. Oh. Namun, Oke. Namunnya apa tuh? iya, gua nggak percaya ada dukun yang bisa nyantet orang. Ah, I see. Oh, jadi maksudnya lu tuduhan itu benar terjadi, tuduhan santet itu benar terjadi. Bukan lu membenarkan tuduhan santet itu seolah-olah ini bener nih dia si santet, bukan? Yang bisa membuktikan Ah, hanyalah orangnya, korbannya yang merasakan Nah. bahwa dia memang disantet. Itu di luar dari kapasitas gua untuk mengomentari itu. Tapi Oh. kalau orang di luar sana bilang percaya atau nggak percaya tentang santet, silahkan aja, nggak ada masalah. Tapi kalau gua pribadi gua percaya. Kenapa? Percaya. Karena negara sendiri mengakui undang-undangnya ada tentang santet itu Oh. di luar dari kepercayaan gua. Oke. Oh iya, undang-undang santet memang ada, betul. Iya. Ada kan? Ada, Nah, ada. negara mengakui itu. Terlepas ada orang yang percaya atau tidak, itu sah-sah saja. Itu akan menjadi pro dan kontra. Tapi di oke. sisi lain, kalau lu berkomentar di saat ada nama Wirang Birawa, dukun Iya, iya. terawang bang pada saat Iya. itu yang buat gua nggak nyaman. Oh, Kenapa? jadi orang-orang seolah-olah ke lu. Emang ada Banyak. komentar negatif ke lu emang? Gini, lu boleh menjustifikasi tentang orang yang melakukan dukun terawang Iya. tanpa data. Lah memang itu yang Oh, gua itu banyak sekali. makanya kesini nih Banyak yang poin sekali. kedua nih. Poin kedua nih, ini gua menjawab. Jangan-jangan lu itu. Ya kalau lu menganggap itu juga boleh, sah-sah saja. Saya kan nggak harus membuktikan, tapi yang jelas yang pasti. Tadi kan lu mengatakan bahwa lu pernah belajar ilmu firasat. Iya, betul. Firasat itu kan adalah ketajaman berpikir. Semua orang punya firasat. Iya, semua orang memiliki firasat. Iya. Itu adalah ketajaman berpikir. Analisis dari setiap dugaan-dugaan yang muncul dan data yang muncul. Betul. Ia pilah menjadi suatu kebenaran. Betul. Iya, Itu benar. firasat. Itu firasat. Iya. Tapi kalau dukun terawang dia nggak punya data apapun, asal ngira-ngira kayak hal-hal umum kan biasanya Ya, kan. itu salah. Itu Oh, setuju berarti nggak saya setuju, dukun terawang karena itu itu salah. dapat pembodohan. Oh, dalam hal ini kita malah satu pemikiran ya. Iya, jadi satu hal yang gua sempet, sebenarnya gua nggak emosi sih, cuman ketawa aja. Oh ya, mungkin tak kenal maka tak sayang. Iya, iya, iya. Padahal pemikiran ternyata. Dan tadi Yes. berarti gue salah ini ya. Gue salah ngira postingan lu ya. Karena di situ guys tertulis kan tuduhan itu benar terjadi gitu kan. Tuduhan itu benar terjadi. Tuduhan tuh benar terjadi. Apa yang dituduhkan? Poinnya apa yang ditujukan? Si Santet. Rohimahullah ini yang meninggal ini katanya disantet. Tuduhannya disantet. Kan saya bilang tuduhan itu benar terjadi. Artinya santetnya yang benar terjadi. Artinya ada santet memang. Saya percaya itu. Namun saya tidak berhenti sampai di situ. Oh, Dan bukan kapasitas saya harus menjelaskan apakah dia mati karena santet atau tidak. Itu bukan kapasitas saya. I see. Tapi saya hanya memberi gambaran bahwa orang yang mati kena santet, biasanya mereka tahu siapa pelakunya. Mereka Oke. merasakan hal itu. Siap. Kita nggak boleh lantas lalu skeptis tentang hal santet, Iya, iya, iya. iya kan? Oke, Dan itu oke. di luar kapasitas kita. Siapa Oh. manusia yang bisa mengetahui bentuknya dan prosesnya? Iya, iya, iya. Ya Tapi- hanya orang sakti, kita nggak Iya. bisa mengatakan kita mengetahui dan sedalam-dalamnya itu. Tapi Asis. yang jelas, kenapa ada undang-undang ilmu santet di negara ini dan diakui? Iya, iya. Karena itu dapat mencegah penipuan. Mencegah ancaman. Iya. Iya kan, karena selama ini kan santet digunakan untuk ancaman. Iya. Iya kan, Kamu makanya bayangin ya, kalau belajar tentang ilmu firasat, kamu bilang berarti kita sepaham tentang ilmu psikologis alam bawah sadar, betul. motorik otak Motorik lendik otak. manusia, Iya, betul. bahwa kalau dia berpikir sesuatu yang dia pikirkan, maka Iya. menjadi penyakit dalam pikirannya. Hmm. Artinya kalau orang yang
mengatakan gue bisa santet, itu kemarin dia mati, gue santet, itu saja dia sudah kena masalah. Karena dia sudah mengakui. Udah mengakui, Iya. maka bisa dijerat hukum. Kalau orang bilang, wah pembuktiannya gimana? Nah baca dulu itu tesisnya yang pernah saya posting itu. Nah, Tentang sekarang ilmu santet itu. oke lah, sekarang gue pengen tahu nih. Kalau lu firasat kan katanya ada data nih. Datanya kayak gimana sih? Oke, Nah, gue ini kasih yang- hal contoh simpel Iya. ya. Nah ini sangat bahaya juga sebenarnya, bisa digunakan oleh oknum-oknum yang dukun terawang itu menjadi komersil bagi mereka. Oke. Tapi nggak apa-apa lah, kita kasih 1%-nya aja. Iya, 1%. Gue bilang kayaknya lu 2 tahun ke depan bakal bangkrut. Semua yang lo punya akan hilang dan keuangan lo semuanya habis dan lo akan kena masalah. Nah, dari mana lu bisa ngeluarin statement itu coba? Karena gua mempelajari tentang yang namanya firasat, neuromologi, psikologi, mikroekspresi. Kita tahu bahwa karakter manusia ini dia sedang boros. Oh, Dalam keuangan, mengelola keuangan dia boros. Dia memiliki emosional yang tidak stabil, sehingga itu dapat menghancurkan dia dalam 2 tahun ke depan. Oke. Disitulah kita masuk untuk memberitahu dia bahwa lu harus rubah ini mana yang salah, lu harus rubah mana yang benar. oke. Jadi emang dilihat dari karakter orangnya juga, Iya, curhatan kita harus dia. membaca Gitu. semuanya, datanya. Oke. Bukan semata-mata kita Ketemu langsung bilang, begini. oh lu kayaknya masa depannya suram apa. Oke. Nah, ini sebelumnya nih Banyak. penting nih Bang nih. Ini harus lu pakai dulu nih. Luar biasa. Ini Aduh. penting edukasi nih. Ubah kamera Nah. gua. Iyalah. Jadi gini, kan di luar sana banyak yang mikirnya dukun terawang bilangnya, gue dapat ini dari bisikan goib. Kayak, ya kan yang gue lihat ya, mereka Ya, pakai teknik begini. sampah. Sah-sah aja dia mengakui hal tersebut, Iya. tapi dalam implementasinya itu tidak dapat dipastikan keakurasiannya. Iya betul. Banyak orang memiliki kemampuan hal itu. Kita tidak bisa skeptis, tapi karena banyaknya oknum sehingga kevalitan orang yang memiliki kemampuan itu jadi gugur. Gue sangat setuju itu. Iya. Gue setuju ilmu santet, tapi gue nggak percaya itu dukun bisa nyantet. Oke. Oke? Santet itu ya karena Oke. di Al-Qur'an di Iya, kita harus kitab-kitab mengimani itu. sihir ada, Iya. iya betul. Ada dapat bisikan atau Apa? wah, tuh ada Iya jangan. suara sirine lewat lagi lo lagi Blebek. bahas santet. Iya, makanya. Serem Jadi juga. gini, ada orang-orang mengakui bahwa dia bisa dapat bisikan, melihat Iya. vision ke depan. Ah. Kita harus meyakini bahwa memang ada orang-orang yang seperti itu. Nah, di India ada ilmuwan, dia pernah mengatakan bahwa nanti suatu hari akan ada benda terbang yang menjadi hiburan. Itu ada bisa dicek. Tahu ternyata apa? Setelah dia mengatakan vision itu, dilakukan penelitian dan penemuan, ternyata ada benda kecil yang bisa terbang, drone. Oh. Itu dilihat dari orang-orang yang memiliki vision. Vision artinya dia bisa melihat masa depan apa yang terjadi dari semua situasi yang ada saat ini. Iya. Tapi sayangnya banyak oknum-oknum yang mengaku memiliki indera keenam, indigo, Iya. menyalahgunakan itu dan asal nyebut itu juga gue sangat nggak setuju. Nah, iya betul. Lo Muslim kan? Iya, betul. Saya juga Muslim. Tapi ada satu hal yang menarik yang ini mungkin rada sangat sensitif ya. Oke. Tapi ini perlu juga dan edukasi. Gue sangat setuju. Ada ayat yang mengatakan bahwa jangan datangi peramal dukun. Iya betul. Paham? Benar. Setuju ya? Setuju banget. Saya juga setuju. Nah, Tahu nggak kenapa? apa? Bayangkan kalau itu tidak ada dan saat ini ada orang-orang mendatangi orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas punya ilmu dukun terawang. Dia datang, terus dia pulang dia bilang, kamu mau sukses perangi keluargamu, kamu mau sukses ceraikan istrimu, ceraikan suamimu. Nah, itu banyak Bahaya. terjadi. Itu udah terjadi dan banyak. Bahaya, kan? Bahaya banget. Nah, itu kan yang asal dukun terawang asal ngomong kan. Makanya yang gue lihat nih di TV-TV kan gue ngelihat banyak juga dukun terawang yang Orang Pak, mungkin hanya melihat dan termasuk lo Iya. melihat gue dari luar. betul karena ya mirip-mirip. Karena Mirip-mirip. Karena gini loh, mirip hasil dari pelaksanaannya tapi beda. tapi beda hasil. Ya betul. Gini, nih gue jelasin dulu ya. Dukun terawang yang gue serang di komentarnya Sunan Kalijaga itu banyak banget di TV-TV, di YouTube yang orang-orang yang nggak terkenal ya, yang baru-baru juga banyak yang tahun ini saya melihat ada kecelakaan mobil beruntun. Tahun ini ada pesawat jatuh. Lah ini kan hal umum, gitu. Setuju gak? Setuju. Iya kan? Itu hal umum yang terjadi
Sangat dan setuju. pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tapi kita Iya. juga kadang nggak bisa skeptis juga. Ada orang-orang yang memang mengetahui hal itu terjadi. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat sensitif ya. Saya Iya. pribadi yang orang menganggap profesi ini, saya juga sangat memerangi orang-orang yang asbun. Tahu kan asbun? Asal bunyi. Asal bunyi demi popularitas. Banyak Banyak sekali ya. berkedoknya horor-hororan, Sekali. sakti-sakti, ngaku sakti. Karena yang mereka ucapkan adalah hal-hal yang mereka sendiri sebenarnya tidak tahu. Iya, iya, iya. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan itu, tapi maaf banget gue bukan mau menggurui, ini dari Iya. hasil yang pernah gue pelajari dari para guru-guru. Semakin dia ambisi ingin mengucapkan bahwa itu adalah ramalan dan vision yang ada di pikirannya, maka itu semakin tidak terjadi. Kenapa gitu? Karena dalam firasat tidak boleh ada keberpihakan. Tidak boleh ada emosional di sana. I see. Ada satu contoh yang menarik lagi. Lu undang gua datang ke acara, lu bilang, "Bro, datang dong ke acara gua. Gua lagi mengadakan acara perlombaan kuda." Iya. Nah, lu bilang ke gua, "Bro, lu kan bisa melihat Iya. kuda gua nomor 7, kira-kira kuda gua menang nggak?" Mungkin Nah. lu bisa bertanya seperti Iya, itu. betul. Kalau gua pakai keberpihakan karena lu teman gua, pasti Iya. gua bilang, "Bro, yang menang kuda lu." Oh. Ternyata hasilnya tidak. Apa yang terjadi? Oh, I see. Itu secara konstruksi berpikirnya. Iya, Firasat iya. tuh nggak boleh ada Nggak boleh keberpihakan. keberpihakan. Karena mereka semua hanya menggunakan keberpihakan. Menjadikan see. itu senjata untuk menyerang orang lain demi Iya, iya. popularitas mata. Gimana caranya data-data apa yang lu persiapkan boleh kasih lihat ke gue yang lu Data, utarakan di contoh. TV-TV gitu. Begini, ada banyak hal yang harus, kalau lu mau pembuktian tentang itu, sorry banget, gua nggak bisa membuktikan kalau yang urusan sangat berat. Tapi kalau untuk personal yang tadi gua sampaikan, Iya. simple caranya. Kalau lu mau tahu tentang kehidupan seseorang, pelajari dulu karakternya, pelajari dulu kebiasaan. Oh, oke. Nah, Jadi- kalau di TV gua hanya membahas personal tentang kepribadian seseorang, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Tapi kalau membahas tentang isu, Iya. nah itu baru perlunya data. Nah, boleh kasih lihat ke gue nggak? Dari ya mungkin nanti kita Contoh ya. Iya, contoh. Ada kejadian di suatu daerah Iya. di ujung sana Oke. yang konfliknya tidak pernah berhenti, yang terus konflik Iya. tidak pernah berhenti. Ternyata bagaimana cara penyelesaiannya dan apa yang harus dilakukan dan dampaknya bagi ekonomi, dampak bagi pembangunan, dampak dari sosial dan budaya itu apa ketika konflik itu terjadi. Itulah pentingnya data. Data apa? Data yang muncul dan itu kita kumpulkan menjadi satu bahan untuk kita pisahkan, seperti memisahkan suatu puzzle. Oke. Bahwa ini yang akan terjadi, ini yang tidak, ini yang akan muncul. Oke. Coba, boleh contohnya. Ketika gue menganalisa sesuatu, gue akan kumpulkan datanya dan gue pilih dan gue susun rapi, sehingga gue bisa mengetahui siapa pelakunya, Wah. siapa yang melakukan dan arahnya Dan kemana. ini lu jaringnya ngumpulin kemana. sendiri? Saya kumpulkan sendiri dalam waktu 1 bulan. Wah, gila sih ini mah analisisnya. 1 bulan full. 1 bulan full. Jadi nggak asal bunyi ya? Enggak dong. Ada data-datanya dan ini fakta semua. Lalu dari data-data ini barulah pakai intuisi ini akan terjadi. Yes. Oh, I see. Lu percaya firasat kan? Iya, iyalah. Percaya firasat kan? Iya, gue Ya belajar udah. juga. Oh, ya. Firasat itu harus ada digunakan data. untuk ketidakberpihakan. Nggak boleh ada keberpihakan dalam firasat. Itulah firasat. Wah, gila sih ini. Ini luar biasa nih, guys. Ini nggak bisa gua tampilin karena ini rahasia Bang Negara. Wirang ini. Iya, rahasia Bang Wirang ini. Kalau ini dibocorin, orang-orang bakal banyak yang meniru dan ya malah disalahgunakan. Yes. Iya. I see. Berarti Wirang Birawa ini beda sama dukun-dukun Terawang itu, guys. Yang gue maksud ya. Lu udah kenal sama gua kan? Kenal. Wah, gila. Luar biasa. Jadi ini ya gue harus ngucapin sorry sih karena permintaan gue, komentar gue di Sunan Kalijaga itu banyak fans gue nuduhnya di dukun Terawang juga gitu. Oke, luar Itulah biasa. pentingnya untuk gua ajak ketemu lu. Oh, biar lu kenal. Biar lu paham. Kenal lu juga terus. Dan tak bisa kenal gitu. maka tak sayang, Iya. percayalah. Jadi backgroundnya Wirang Birawa ya firasatnya sama seperti apa yang gue pelajari juga. Iya. Dan itu ilmiah semua. Sangat ilmiah. Data-datanya. Ada satu contoh yang sangat menarik. Di dunia penyelidikan CIA di luar negeri, ada yang namanya mempelajari tentang mikroekspresi. Kita umum sekali dengan hal itu.
Iya, mikroekspresi Ya, ya. umum. Mikroekspresi itu adalah hasil analisis data yang saat menilai ekspresi seseorang dan itu dijadikan kurikulum pelajaran. Oh. Oke, setelah dijadikan kurikulum pelajaran itu didapatkan dari hasil praktek. Iya, iya, iya. Nah, semakin berkembangnya zaman, kita bisa lihat di Google. Contoh kalau orang lagi berbohong, contoh kalau orang lagi panik, Iya, pasti iya. dia gelisah. Satu contoh, ketika saya suruh, kamu boleh nggak tolong ambilin barang itu, terus dia jalan, dia duduk, dia garuk kepala. Secara mikroekspresi, artinya apa? Ini orang nggak mau disuruh. Iya, benar. Ya, Iya. benar kan? Betul, betul. Nah, tapi dia keberatan tapi ya. memaksakan diri. Ada contoh lagi ketika ditanya, kamu bener pelaku pembunuhnya? Terus dia bilang bukan, dia grogi, dia apa segala macam. Dari tanda itu menggambarkan bahwa Gangguan goib lewat. bukan gangguan gue ya. Gangguan goib. Dari tanda itu ada orang diperiksa, ditanya, kamu yang melakukan pembunuhan? Dia gemeter, dia grogi. Ternyata dari data bahwa antara jantung dan otak manusia aliran darah yang kencang itu ketika dapat tekanan maka dia berubah ekspresinya, dan itu dijadikan mata pelajaran bahwa orang kalau tertuduh dan dia melakukan, dia akan panik. Itu jadi data kan? Iya, iya, iya. Tapi bayangkan di zaman yang era berkembang Iya. ada para ahli Banyak sekali kita dapat. dan dia pelaku, Iya. dia bisa menahan dirinya untuk tidak menunjukkan sikap itu. Oke. Itulah fungsinya firasat untuk membedakan apakah dia pakai rumus itu, apakah dia mengetahui rumus data itu, apakah dia menahan emosi itu. I see. Oke. Paham. Itu salah satu rahasia saya pakai kacamata. Oh, biar nggak ketahuan. Iya, dia nggak bisa dibaca nih guys, micro expressionnya nih. Mata itu kan sumber informasi. Mata adalah jendela hati. Apa yang ada di mata, mata alat untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Oh, I see. Wah, beneran ahli dia firasat ya ternyata ya. Wajar, master firasat nih. Ternyata bukan julukan doang yang asal-asalan, tapi emang ada dasarnya dia mempelajari keahliannya. Oke. Luar biasa. Saya kasih contoh kecil lagi. Apa? Bagaimana kita untuk memahami tentang kesehatan seseorang? Nah, gimana? Ilmu kedokteran pun itu di buku saya. Nanti saya kasih kamu kalau kamu terpilih ya, karena nggak semua orang bisa dapat. Ada membahas tentang ilmu kedokteran pun pada zaman dulunya untuk mendiagnosa seseorang dari penyakit itu menggunakan ilmu firasat. Firasat itu adalah sesuatu yang sukar dijelaskan. Itu hanya datang karena ketajaman berpikir dari analisis. Misalnya kayak kamu nih, kamu kan tipe kalau orang yang sebenarnya polos, baik, semua orang kamu anggap baik, kamu gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Dan dalam perjalanan, kamu ini terlalu banyak sekali untuk menggebu-gebu saat ini. Tapi kamu udah mulai kayak, kayaknya gue nggak bisa nih selamanya begini nih, gue harus memiliki bisnis ini, bisnis apa, segala macam. Tapi bingung kamu mau kembangin ya? Iya, betul. Benar nggak? Benar. Kamu pernah cerita nggak sama saya? Enggak. Karena saya mengetahui rumus tentang karakter pembawaan manusia dari wajahnya. Oh, I see. Oke. Wah, gila dia belajar micro expression ini cukup dalam ya. Dan nah ini kan yang orang nggak ngerti dan dianggapnya, wih sakti dia. Iya. Padahal Gue tahu kenapa tujuan lu menghajar orang-orang dukun-dukun palsu itu. Karena tujuan mereka untuk menipu dan komersil dan memeras orang lain. Bener? Betul. Membuat kehidupan orang lain tidak tenang. Bener? Betul. Dan menjauhkan mereka dari Tuhannya. Betul? Betul. Makanya gue nggak suka sama Iya. mereka Dan gue dukung, lakukan terus. Luar biasa. Terima kasih banyak. Wah, gila. Sepemikiran ternyata kita ya. Iya, keren. Jadi fix nih guys. Ini gue sekali lagi nih perlu ngucapin permohonan maaf nih karena komentar Aman, di bro. jaga komentar gue itu menggiring bola besar seolah-olah lu dukun terawang. Tapi nyatanya di sini ternyata bukan dukun terawang, dan kita sama-sama memerangi dukun terawang ternyata yang Iya, asal saya bunyi sangat asal bunyi itu ya. memerangi itu. Iya, karena mereka nggak Sangat. punya dasar-dasarnya kalau ditanya tentang micro expression, body language. Jawabnya itu mah kan pembelajaran psikologis. Iya, saya goib gitu kan. Iya. Itu yang gua nggak suka banget tuh. Kenapa mereka laku di pasaran? Nah, kenapa tuh? Karena tidak ada pembuktiannya, tidak Iya. ada wujudnya. Iya, Apa nggak ada data. apa yang menjadi modal mereka sehingga orang yakin kepada mereka? Ngomong pakaian yang berkedok agama, berkedok budaya. Keyakinan yang tidak bisa terlihat oleh mata itu menjadi alat utama untuk pembodohan. I see. Iya benar. Lo kalau mau sorry banget, maaf ya. Iya. Saya maaf banget punten kalau ini salah. Oke. Lu bayangin masa ada orang mau nyantet pakai baca bismillah. Nah, itu. Betul. Banyak tuh. Bahkan Bagaimana caranya
menyampurkan sesuatu yang baik dan tidak baik dalam satu keadaan. Itu Iya, saja betul. sudah pembodohan. Dan gue dukung lu hajar itu semua. Oke, siap. Terima kasih banyak dukungannya lo. Iya. Iya kan? Jadi udah jadi saling kenal nih kayak gini nih. Ternyata satu perguruan, satu pembelajaran, cuma memang dia lebih ahli karena mendalaminya dalam. Kalau Karena gua memang tidak perlu semuanya gue posting ke media kan. iya, kalau gua kan mendalaminya kan perdukunan kan, Iya. nggak mendalami tentang ilmu firasat, cuma sekedar tahu dasar-dasarnya, udah lepas. Oh ternyata gini nih pemahamannya yang benar. Nah dia mendalami nih luar biasa nih, keren. Iya. Nah terus bahas Stefi Agnesia. Oke. Lu meyakini dia disantet atau enggak sebenarnya? Karena gue sejujurnya kasihan sama orang-orang yang tertuduh seolah-olah menyantet dia, padahal ini orang gue tahu persis bukan dia yang nyantet. Nah itu gimana? Bro, saya sangat mempercayai ilmu santet. Iya. Tapi saya pribadi tidak mempercayai ada seseorang yang bisa menyantet. Karena begini, Oke. tentang kematian seseorang itu adalah rahasia Tuhan. Oke. Tapi dalam ilmu santet ketika dikombinasikan dengan ilmu akademik, dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu fisika yang lagi rame itu, Iya. ada yang pernah berpendapat bahwa santet itu bisa berubah menjadi penyakit dalam diri sendiri. Psikosomatik. Iya. Karena psikologi, Iya betul. traumatik yang dia terus pikirkan, dia bayangkan. Jadi Oke. kalau lu bertanya tentang percaya tidak kalau almarhum itu Iya. mati karena disantet, Hah? Apa? Percaya gak? saya tidak percaya bahwa semudah itu mengambil nyawa orang. That's right, gue juga setuju. Kalaupun pakai metode santet racun pun, ini yang Artinya begini ya, dalam kasus ini, dalam kasus ini. dalam ya, kasus betul. ini. Iya betul. Tapi dalam hal yang lain, saya sangat mempercayai adanya ilmu santet itu. Oke. Siap, Karena siap. kita nggak bisa menjustifikasi tentang ilmu kesaktian seseorang, kita sangat tidak tahu, dan itu rahasia Tuhan tentang orang itu memiliki ilmu itu atau tidak. Nah, berarti begini, gue yakin lu menggunakan ilmu firasat lu itu untuk nyari data-data Stefi Agnesia. Lu ada datanya nggak sih? Ini nggak bakal gue tampilin, dia meninggal aslinya kayak gimana, biar gue cukup tahu. Jadi, ngeh nih, dia pemahamannya gimana nih? Ya, kita lihat. Kan pasti nih, kalau ahli firasat kan ngumpulin data-datanya dulu. Oh ini yang tertuduh, ini yang gini, yang tertuduhnya kayak gimana. Nah, datanya ini. Coba, gue penasaran, meninggalnya karena apa sebenarnya? Contoh ya, dan nanti suatu hari lu akan dapat hasil rilis resmi hasilnya. Hah? Kenapa tuh? Si medis. Oh ini medis. Oh iya. I see. Oh itu, nah kan bener kan, dia punya datanya pasti nih. Tapi ada tapinya juga. Apa? Saya sangat mempercayai bahwa orang yang terkena guna-guna dan santet pasti bisa merasakannya. Iya. Tapi saya sangat menyayangkan kalau untuk kasus yang ini bahwa semuanya murni dikarenakan santet. Oh, enggak. Gue pernah berstatement, Apa? kurang lebih ada seminggu yang lalu, gue berstatement bahwa korban itu bisa mengetahui siapa pelakunya. Iya. Kita belajar dari polanya kan, karena Iya, bawah sadarnya dia, kepanikannya dia, Iya. was-wasnya Siapa yang dia. nggak suka sama dia, dia Sama. yang tahu juga. Iya. Oh, I see. Tapi untuk urusan ini jelas ini salah banget nih. Tadi dari data yang gue lihat, ini jelas salah banget. Kasihan orang yang tertuduh akibat terfitnah tuh sama dukun-dukun terawang, seolah-olah dia yang nyantet ya. Betul, setuju ya? Setuju. Nah, ya kan? Setuju loh, seorang wirawan nih. Nah, maka dari itu, gue, ya guys, kalau orang meninggal nih, setuju atau enggak nih ya? Itu udah rahasia Allah. Iya, umur kita udah rahasia Allah Azza wa Jal. Mau kita di rumah aja nggak ada yang nyantet, hari itu kayak kita harus meninggal, akan meninggal, gitu. Nah, kalau orang udah meninggal, sebutkan hal-hal yang baiknya. Tapi Iya. ilmu santet itu pada zaman leluhur dulu, zaman ada surat yang mengatakan, nanti boleh dicek, ada namanya angin duduk, angin merah. Oh iya, iya betul. Tahu kan? Pernah dengar angin duduk? Iya betul. Tapi bukan semata-mata semua sesuatu hal karena santet dan mati karena santet. Iya. Jadi bisa dibilang ini rohimahullah nih datang ke, kan dia pernah curhat, datang ke ustadz-ustadzan, katanya kata ustadz tersebut bisa ngelihat. Nah ini dukun terawang nih menurut gua nih, bukan ustadz. Jadi
katanya bisa ngelihat dan iya benar disantet, iya benar diguna-guna. Akhirnya ciri-cirinya gini-gini. Lah ini Kalau dia memiliki ilmu kapasitas yang luar biasa, Iya. boleh saja dia mengatakan itu sah-sah aja. Tapi tidak boleh ada embel-embel setelahnya. Apa? Contoh, wah kamu disantet nih, wah besok datang lagi ya. oh buat nyembuhin air putih 3 juta. Oh itu. I see. Nah iya makanya kasihan yang tertuduh ini loh. Dengan gue ngeliat datanya tadi, astagfirullahaladzim. Maka dari itu Ya nanti kita tinggal tunggu aja hasilnya nanti akan dirilis. Iya, siap. Oke lah. Wah, firasatnya Wirang Birawa itu yang mengatakan ya, wah luar biasa. Hasilnya akan dirilis, keren. Dan dokter-dokter juga udah bersuara kan terkait hal tersebut gitu. Oke. Menyebutkan. Tinggal di mana, Bro? Tinggal di Jauh dari sini, dekat? Enggak sih, dekat. Oh, dekat. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Berapa? Umur berapa? Umur 29. Waduh, di bawah gua ya. Hah? Di bawah gua. Iya, betul. Umur berapa? Sering-sering ketemu lah kita ya. Iyalah, ini kalau udah kayak gini kan jadi kenal bahwa Wirang Birawa bukan dukun terawang dan dia juga memusuhi dukun terawang yang asal-asal bunyi tanpa adanya data-data sama sekali gitu. Tapi yang paling parah kalau membawa Apa? ilmu spiritual dengan mencatut ayat agama dan muncul di permukaan di media, itu adalah satu hal yang saya rasa sangat hina dan Iya. menjijikan Pasti sekali. gue bongkar. Menjijikan sekali. Kayak kemarin di penjara kan itu, ya gue ngebongkar itu karena parah lu, agama dicemarkan nama baiknya. Ya kan digunakan untuk kebohongan, mainan trik-trik sulap gitu. Padahal ketika kita ajak komunikasi, nggak ngerti apa-apa tentang dasar ilmu yang dia praktekkan. Maka dari itu, ini sedangkan Wirang Birawa nih diajakin ketemu berani, beneran berani. Berani lah. Bukan cuma medsos. Nah, terus juga ditanyain tentang keilmuan, dimintain bukti, data-data dari keilmuannya ada semua. Jadi emang terbukti nih Wirang Birawa bukan bagian dari dukun-dukun terawang yang asal bunyi nih. Keren. Thank you, bro. Salam kenal, luar biasa. Jadi nama saudara lagi nih kita ya. Top. Siap. Oh. Sikat semua, sikat. Sikat ya, dukun-dukun itu ya, lu berarti setuju juga, udah Setuju. perhatiin pesulap merah juga ya? Gue pernah, tapi percaya atau enggak ya? Ini gue cerita sedikit. Lu kan pernah ribut tuh sama yang inisial S. Iya. Ya. Pada saat lu ribut itu sama ini sebentar ya. Tapi nggak apa-apa sebentar. Pada saat yang lu ribut sama inisial S itu, gue monitor. Oke. Gue lihat itu. Oh. Tapi ya sangat berani sih, lu luar biasa sih. Ya iya sih, karena memang ya Luar biasa. pakai, kalau gue punya pemikiran kalau gue Dan akhirnya Tuhan menunjukkan keborokannya sendiri. Iya benar, Karena begini, bro. Sorry gue Iya. potong, maaf nih. Orang yang mengaku memiliki suatu ilmu yang katanya di atas rata-rata dan dengan ilmu pembodohan, Iya. dengan tenaga dalam dan lain-lain, itu kan suatu pembodohan ya. Iya, Yang betul. paling saya nggak suka banget itu. betul. Dia tidak akan menampilkan di sosial media gaya kebodohannya, kelucuannya. Oke. Sepakat ya? Sepakat. Orang Dia memiliki ilmu, akan lebih tapi dia tidak menjaga karakternya dengan baik. Iya benar. Sepakat nggak? Sepakat ya? Sepakat. Nah, Dia bakal lebih. ada hal yang perlu kita edukasi bahwa gini, iya, ilmu tentang dunia spiritual, dunia gaib itu sangat saya meyakini hal itu ada. Iya. Tapi satu pertanyaan saya, ada orang-orang yang menjadikan itu alat untuk mendongkrak popularitas mereka dan komersil. Iya betul. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak bentuknya kuntilanak? Iya yang kayak yang di film-film kan. Iya. Kalau sekarang Iya. Nggak ada yang tahu kan? Panjang. Iya. Yang tahu adalah karena ada gambar visual yang ditunjukkan Iya. di film sehingga kita membahas bahwa kalau kuntilanak itu begitu. Iya betul. Tapi kalau membahas tentang hantu di luar negeri, tapi dia pakai jas dan Dracula. Iya benar. Kalau membahas lagi ke negara yang lain, dia berbeda lagi. Vampir. Artinya sesuatu hal itu adalah bentuk dari suatu culture budaya yang itu disalahgunakan. Lu bayangin sekarang, lu kalau misalnya lihat tuh para konten kreator yang menelusuri, mencari hantu dan lain-lain. Hantu yang nggak kelihatan nggak ada yang nonton. Tapi kalau hantunya kelihatan banyak yang nonton. Iya. Pembodohan kan? Pembodohan. Iya kalau hantunya kita kelihatan, apa yang mau ditonton? Iya. Dia Tapi takut kalau- sendiri dia. Harus dilemparin batu. Iya benar, murah-murah. Iya betul. Jadi ya pada saat gua melihat ada goib lewat. Oh iya, bukan gue. Luar biasa. Kalau lu mengaku orang ketemu sama lu yang perdukunan yang bisa kesurupan, Oh iya. gua kasih satu tipsnya. Apa? Cara membuktikan bahwa dia benar kesurupan atau tidak. Apa? Gua tulis, nanti yang lain tahu. Oh. Jangan dong. Iya.
Oke. Ya, lu cukup lakukan ini, maka akan terbongkar semuanya. Boleh. Oke, kita harus pelajari dulu polanya dan karakternya. Oke. Katanya kalau orang kerasukan dan kesurupan, hilang kesadaran bahwa itu bukan diri dia. Betul? Iya, betul. Sepakat? Sepakat. Artinya, kalau dia dilakukan ini, Oh iya. Iyalah. ya, oke ya, setuju ya. Setuju. Iya. Jadi besok masih kalau gitu. ada dukun-dukun yang mengaku ya, Iya. lu cukup datang, bisa nggak kesurupan? Pasti bilang bisa lah, itu hal yang gampang kata dia. Itu hal yang mudah. Ya udah, kalau mudah coba dong gitu. Oh, Nah, ketika dia melakukan hal itu, kamu praktekkan satu hal itu. Oke. Siap. Kamu tanpa banyak bicara dan mereka akan membongkar diri dia sendiri. I see. Keren. Jadi memang mau pelajarin tentang rahasia dukun-dukun abal-abal juga nih, luar biasa. Karena begini bro, melihat dari karakter dan pola yang mereka lakukan, Iya. itu di luar dari suatu ilmu yang sebenar-benarnya. Iya. Dia tidak akan menunjukkan hal itu. Ya, jadi gini lah guys, ini gua dapat tangkapan ini nih, informasi nih untuk mendetailkan Wirang Birawa itu sebenarnya kayak gimana. Gini, istilahnya gini, Wirang Birawa itu tipikal orang yang dia naik ke apartemen lantai 50. Ya, lantai 30 lah, kalau 50 ketinggian. Lantai 30 untuk ngelihat jalan raya. Ada mobil kecepatan Terus, tinggi. Iya, dari sebelah kiri ada mobil berkecepatan tinggi, Dari sebelah kanan ada mobil kecepatan tinggi tapi belok-belok kayak orang mabuk. Yes. Nah, akhirnya dia bikin video. Guys, sebentar lagi akan ada mobil yang bertabrakan. Itu firasat tuh. Karena ngelihat data-data itu. Melihat dari hitungan. Iya, dari hitungan. I see. Dan angka-angka itu sebenarnya apa sih? Oke, angka. Kita di dunia ini semua harus, saya nggak memaksa orang untuk percaya ya. Keyakinan saya, tidak ada sesuatu hal di dunia ini tidak dengan angka. Kamu berdiri dan duduk, ukuran kakimu ada angkanya. Ada. Ukuran kepalamu ada angkanya. Ada. Hari kelahiranmu ada angkanya. Dan hari Oke. kematian ada angkanya. Dan hari kehidupan yang kamu jalani ada angkanya. Jadi angka itu memiliki suatu rahasia. Tapi banyak sekali metode cara pelaksanaannya dengan media yang berbeda. Ada neuromologi, Iya, ada betul. ilmu angka zodiak, Primbon. ada primbon. Perhitungannya dan artinya dan setiap angka Iya. beda-beda. Dan saya memiliki cara khusus dan saya memiliki kitab saya pribadi yang untuk merumuskan dan menerjemahkan angka-angka mana yang mungkin akan saya pakai. Oh, jadi itu untuk Begitu. catatan pribadi lah ya. Yes. Kalau udah ditulisin Benar. angka biar nggak lupa. Oh, Benar. ini angkanya ini. Oh, Iya. sih. Oke lah, ini kalau udah kayak gini mah mendingan Wirang Birawa kan putih-putih. Gue merah-merah nih. Oh iya, iya. Lah, kita mendingan nyatu aja. Iya boleh. Pemikirannya sama. Benar boleh. Iya Besok kan? gue pakai topeng ya. Iya, jadi merah putih nasionalis. Iya kan? Merah Oke, putih Indonesia bro, banget kita. gue thank you banget lu udah mau datang luangin waktu ya. Luar biasa. Ini kita mau buka puasa, gue mau buka puasa sama keluarga ya. Iyalah, Oke ya, thank you ya. Terima kasih Thank banyak you ya. Wirang Birawa. Ini Pak kirain ngajakin ketemu, ngajak berantem, ngajak debat, ternyata Karena gue bikin nih IG story ring tinju kan. Iya. Tahu nggak maknanya, Bang? Apa? Artinya kalau laki kita ketemu aja Oh, gitu. iya benar. Daripada Biar saling tulis-tulis. kenal, iya. Mungkin dia udah tahu juga pesulap merah kan pasti mempelajari juga firasat. Makanya bisa saling tukar ini lah. Karena gue udah tahu karakter lu. Hati lu tuh orang yang lembut. Lu nggak suka konflik dan keributan. Iya benar aslinya. Wah, keren. Oke, terima Oke kasih ya. Wirang Birawa. Thank you ya, bro. Oke, sip. Beneran ya, bro. Thank you ya. Siap. Gue tutup video ini dengan tagline. Ini punya Ilmu lu merah. nih. Oh Thank you. iya. Thank you. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye. Thank you, bro. Terima kasih. Yuk.